Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayan Angelina dari Universitas Muhammadiyah dengan prodi S1 Biologi. NIM saya adalah 2203030028. Yang terhormat Bapak Ainul Mahbubillah, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Industri. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan jurnal review yang berjudul Fermentasi Bir Berkelanjutan Sistem Bioreaktor Sel Ragi yang Diimobilisasi dengan tujuan sebagai ujian akhir semester. Baik, pada slide yang pertama di sini menjelaskan tentang pengertian bir. Bir di sini adalah larutan air kompleks yang mengandung CO2, etanol, garam organik, dan sekitar 800 senyawa organik lainnya. Karena dalam pembuatan bir, kualitas produk tidak dapat diperkirakan dengan mengikuti satu komponen saja seperti etanol. Pengenalan inovasi teknologi yang mendasar ini memerlukan penyelidikan awal yang ekstensif tentang pengaruh terhadap kualitas sensorik produk. Nah, pada proses pembuatan bir ini agak bervariasi dan terdiri dari 4 tahap, seperti yang pertama pembuatan malt, yang kedua produksi wort, yang ketiga fermentasi, dan yang keempat stabilisasi bir bersama dengan penyaringannya. Nah, pada proses fermentasi ini terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama adalah fase utama dan yang kedua adalah pematangan. Pada proses ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama, sekitar 6-7 hari, di mana gula yang dapat difermentasikan menjadi etanol dan CO2 akan berlangsung. Gula yang difermentasikan di sini adalah maltosa, glukosa, dan sukrosa. Nah, pada fermentasi dan pematangan di sini merupakan langkah yang paling memakan waktu dalam pembuatan bir. Di sini fermentasi berkelanjutan menawarkan peluang besar dalam penghematan waktu dengan teknologi sel ragi yang diimobilisasi. Dengan teknologi ini dapat memperpendek masa produksi dari yang 6-7 hari bisa hanya 2-3 hari saja. Pada proses fermentasi berkelanjutan, ragi yang diimobilisasi dapat mencapai konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan fermentasi utama. Fermentasi berkelanjutan di sini dapat mengubah fisiologi sel akibat mode operasinya dan batasan perpindahan massa, lingkungan mikrobiologinya, dan penuaan pada biomasanya. Pada mode operasi reaktor berkelanjutan di sini, selama fermentasi bir yang secara tradisional, ragi dapat menyesuaikan metabolisme mereka berdasarkan dengan kebutuhan internal dan lingkungan luar. Di sini kontrol yang dilakukan juga dapat mempengaruhi penyerapan nutrisinya. Sedangkan dalam sistem berkelanjutan, sel-sel yang diimobilisasi di sini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam lingkungan dan populasi mikrobanya berfungsi tanpa adanya fase pertumbuhan yang jelas. Nah, pada desain reaktor dan transfer nutrisi ini juga memengaruhi dalam perpindahan massa eksternal dalam reaktor yang dapat mempengaruhi fisiologi ragi dan rasa bir. Keterbatasan perpindahan massa internal di sini juga terjadi ketika sel terperangkap dalam matriks polimer, dan ini dapat mengurangi laju pertumbuhan sel. Lingkungan mikro di sekitar matriks diimobilisasi juga dapat berpengaruh pada aktivitas metabolisme sel yang diimobilisasi. Faktor-faktornya seperti aktivitas air, pH, oksigen, suhu, substrat, dan konsentrasinya. Pada penuaan ragi bir yang diimobilisasi di sini menggunakan ragi yang dibantu dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Ragi bakteri Saccharomyces ini memiliki batasan dalam jumlah pembelahan sel.
Setelah 10-30 pembelahan, sel di sini akan memasuki masa penuaan yang menyebabkan kematian. Penuaan ini dapat mengubah fisiologi dan morfologi selnya, seperti penurunan viabilitas dan penurunan aktivitas metabolisme. Di sini juga ada tindakan yang tepat untuk meningkatkan masa operasional dan kinerja fermentasi bioreaktor dapat diambil. Meskipun demikian, dapat diantisipasi bahwa strain ragi dengan batas high flux yang rendah atau potensi umur maksimum tidak dapat cocok untuk fermentasi berkelanjutan atau sistem yang tidak dapat bergerak. Nah, pada masalah rasa bir yang diproduksi oleh ragi sel yang diimobilisasi, di sini ragi bir dihasilkan dari bahan kombinasi, yaitu bahan mentah dan metabolisme ragi itu sendiri. Buruknya adalah ragi bir yang diimobilisasi sering mengalami masalah, seperti adanya penyerapan asam amino yang buruk dan produk diasetil yang tinggi, serta produksi diketon vinikal yang tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan sel yang diimobilisasi secara positif memengaruhi pembentukan senyawa aktif rasa yang serupa dengan fermentasi batch tradisional. Nah, di sini juga ada strategi yang digunakan untuk mempercepat pematangan pada bir. Yang pertama adalah penambahan enzim yang hilang, seperti bakteri R-asetolaktat dikarboksilase ke dalam bir yang difermentasi untuk mengubah R-asetolaktat secara langsung menjadi asetoin. Enzim Bacillus terbukti paling stabil dalam kondisi fermentasi. Yang kedua adalah penggunaan ragi bir hasil rekayasa genetik yang mengkode dekarboksilase R-asetolaktat dapat memperpendek pematangan bir seperti periode penyimpanannya secara signifikan. Yang ketiga adalah amplifikasi gen dalam jalur ILV, yaitu isoleucine valin, penyisipan plasmid multikopi yang mengkode redukto isomerase, enzim yang mengkatalis langkah pembatas laju dalam konversi prekursor diketon vinisal menjadi isoleucine dan valin, menghasilkan pengurangan produksi diketon visinal sebesar 50-60% dibandingkan dengan ragi kontrol. Nah, pada perlakuan yang keempat di sini adalah perlakuan panas selama 10 menit pada suhu 90 derajat Celcius antara fermentasi primer dan sekunder cukup untuk mengubah R-asetolaktat yang menjadi asetil dan sebagian menjadi asetoin. Di sini juga ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam produksi bir yang diimobilisasi, seperti pada sifat bahan pembawanya ini adalah harga, stabilitas kelakuan, kelembapan regenerasi, persetujuan untuk penggunaan makanan, dan potensi peningkatan skala. Yang kedua, pada mekanisme imobilisasi ini meliputi jenis, kemudahan pemuatan sel, modifikasi metabolisme mikroba. Dan yang ketiga, pada konfigurasi reaktor ini meliputi reaktor, perpindahan masa keterbatasan, karakteristik pencampuran reaktor, dan penyumbatan. Di sini juga ada prinsip-prinsip mobilisasi sel ke pembawa berpori dan tidak berpori. Yang pertama, absorpsi dalam rongga pembawa atau resistan mekanismenya dan pembentukan koloni di makropori yang terlindungi. Yang kedua, agregasi diri mikroba seperti perlekatan sel-sel flokulasi, pembentukan rantai. Yang ketiga di sini ada imobilisasi dengan adhesi ke permukaan padat seperti kovalen, gaya elektrostatik, ionik, ikatan hidrogen, gaya hidrofobik, dan interaksi biokimia antar sel dan dukungan. Nah, ragi bir memiliki kemampuan alami untuk mengagregasi atau menggumpal.
dan fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai metode imobilisasi termurah. Namun karena agregasi diri dipengaruhi oleh banyak parameter seperti kondisi nutrisi, strain ragi, oksigen terlarut, pH, suhu fermentasi, dan kondisi penanganan dan penyimpanan ragi, maka belum ditemukan aplikasi yang lebih luas lagi. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.